형 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang brainware. Saya Daniel Setiawan. Saya Parelitri Septiawan. Saya Pemimpin Dandi. Saya Siti Rahmawati. Saya Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian tentang brainware. Pengertian brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Seperti contoh dari brainware yaitu programmer, netter. Sebutan untuk orang yang melakukan surfing di internet serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Atau definisi brainware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Dapat diartikan juga sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan juga mengeksplorasi kemampuan dari perangkat keras hardware maupun perangkat lunak software. Akan menjelaskan fungsi dari istilah brainware secara umum. Setelah memahami penjelasan mengenai pengertian brainware di atas hingga pengertiannya pada dunia bisnis, berikut ini adalah beberapa fungsi dari brainware secara umum. Sebagai administrator adalah tugas seseorang yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola suatu sistem operasi beserta juga program-program yang dijalankan dari sebuah komputer atau jaringan dalam perusahaan. Selain itu, ada juga database administrator yang bertanggung jawab terhadap kelancaran sistem database perusahaan, termasuk juga bertugas untuk mengatur, mengelola, serta menyimpan arsip maupun data penting perusahaan. Sebagai programmer dengan bergantungnya dunia dengan teknologi, maka begitu juga perusahaannya mempunyai programmer mereka sendiri. Programmer sendiri bertugas untuk membuat programmer yang dibutuhkan perusahaan dalam sistem komputerisasi. Di samping itu, programmer juga berperan sebagai pihak yang turut menjaga keamanan dan kelancaran keseluruhan sistem komputer perusahaan. Sebagai operator, setelah programmer dan administrator, berikutnya adalah operator yang bertugas untuk menjalankan sistem operasi serta program dalam perangkat komputer perusahaan. Di sini operator akan bertindak dalam melakukan perawatan sistem operasi komputer, menyiapkan akses pada data dan informasi, dan lain-lain. Jenis-jenis dari brainware. Seorang pengguna komputer, yakni brainware atau yang biasa disebut dengan user, dapat dibagi menjadi beberapa jenis tersendiri mengikuti tugas yang mereka lakukan. Beberapa jenis-jenis brainware adalah sebagai berikut. Programmer, yakni seseorang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam menguasai salah satu atau lebih bahasa pemrograman dalam dunia komputerisasi. Programmer di sini bertugas untuk membuat dan mempersiapkan program yang dibutuhkan, serta juga dapat mendukung sistem komputer yang akan dibuat atau telah dirancang. Posisi ini menjadi posisi yang penting terlebih lagi jika adanya serangan hack atau virus pada database perusahaan, maka programmer akan melakukan tindakan perlindungan yang diperlukan. 2. Operator komputer. Berikut adalah operator komputer, yakni seseorang yang dianggap memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem operasi maupun program yang dipakai oleh perusahaan. Ini juga termasuk dalam menjalankan aplikasi-aplikasi, menyimpan data, dan lain-lain. 3. Teknisi komputer. Teknisi komputer adalah seseorang dengan kemampuan memiliki keahlian khususnya sendiri untuk merawat, mengatasi, hingga memperbaiki berbagai jenis masalah yang sering atau mungkin terjadi dan muncul pada komputer. Bidang pekerjaan ini menuntut pengetahuan yang luas mengenai semua perangkat yang berhubungan erat dengan komputer. 4. Project Manager. Seorang manajer tentunya harus mempunyai kriteria tersendiri, mengingat ia akan memimpin sebuah banyak karyawan serta proyek pekerjaan di bawahnya. Sehingga perusahaan yang ingin mempekerjakan seseorang sebagai project manager harus lebih dahulu mempunyai basic kepemimpinan dan dedikasi dalam membimbing orang-orang yang bekerja sebagai bawahannya.
5. Konsultan. Seseorang dengan brainware di bidang yang satu ini juga harus mempunyai khusus spesifik pula. Kriteria spesifik pula, seseorang konsultan tidak hanya mempunyai cakupan ilmu yang luas dan bisa membaca arah serta keadaan, namun juga dapat memberikan nasihat atau konsultasi yang dapat atau membawa klien dalam menentukan langkah-langkah mereka Berikutnya selanjutnya. ada komponen-komponen dari brainware. Kembali lagi mengacu pada pengertian dan definisi brainware. Maka secara sederhananya, brainware adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan skill dalam hal hardware serta software di perangkat komputer. Tetapi tentu saja semua orang mempunyai keterbatasannya sendiri pula. Sedangkan komponen-komponen dari brainware dapat dibagi menjadi dua bagian yang mempunyai tugas mengelola dan mengoperasikan setiap elemen berbeda dalam komputer tadi. Berikut ini adalah dua komponen brainware yang bisa kalian ketahui. Yang pertama ada hardware engineer. Biasanya di bidang pekerjaan ini adalah mereka yang memiliki pengetahuan serta keahlian di bidang perangkat keras komputer. Pekerjaan di bidang ini akan bertanggung jawab dalam mengembangkan teknik atau metode baru dalam pembuatan hardware untuk membuat inovasi maupun produk yang lebih advance dari versi sebelumnya. Yang kedua ada software. Mereka yang bekerja di bidang ini mengembangkan software engineer juga harus memiliki pengetahuan dalam keahlian dalam bidang jaringan komputer. Software engineer bertanggung jawab dalam mengembangkan serta merancang teknik atau metode baru dalam jaringan komputer ini. Kita lanjut ke contoh-contoh penerapan brainware. Yang satu ada Nainter. Nainter adalah rujukan bagi mereka pengguna internet yang menjelajahi situs-situs web untuk mencari dan mendapatkan informasi. Istilah ini juga bisa mengacu pada individu, sekelompok orang maupun sebuah organisasi. Yang kedua ada EDP Department. Beberapa orang menyebutnya sebagai orang-orang yang berada di IT Department. EDP Department atau pengolah data elektronik adalah penggunaan suatu metode otomatis dalam mengelola data komersial untuk suatu perusahaan. Yang ketiga ada network system. Istilah ini merujuk pada sebuah jenis sistem operasi yang ditunjukkan untuk menangani suatu jaringan komputer. Normalnya sistem operasi ini terdiri dari atas banyak kumpulan layanan yang ditunjukkan agar dapat memberikan pelayanan bagi para pengguna komputer. Kesimpulan dan penutup, sumber daya manusia yang berkompeten merupakan aset perusahaan yang semakin beragam melalui pemahaman dari sisi otak, emosi, dan fisik, serta pengelolaan cara berpikir seseorang yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan secara berkelanjutan. Brainware Management berperan besar dalam membantu kompetensi personal melalui antara lain dalam memahami mengenai diri sendiri dan orang lain, kemampuan menyadari dan menyerahkan potensi diri, memotivasi diri sendiri, dan sebagainya. Brainware Management dapat membantu meningkatkan kemampuan kepemimpinan serta personality seorang melalui 3 unsur manusia sebetulnya. Ketiga unsur tersebut dapat mendongkrak kemampuan seseorang, terutama orang-orang yang terlibat dalam software dan hardware seperti di atas. Ready for action, let's go. 처음 물을 찾으러